Dulu, kita sadari dulu rintangan macam apa yang sedang aku hadapi sehingga imanku tidak tumbuh-tumbuh. Sadari rintangannya. Jangan-jangan rintangannya berasal dari diri kita sendiri. Rintangan yang ketiga dari kita sebetulnya adalah sering menunda-nunda. Betul atau betul? Mau berdoa, entar dulu. Mau bersyukur, entar dulu, nanti dulu. Mau berbuat baik sama orang, lagi sibuk, entar dulu. Entar-entar malah lupa dan tidak berbuat sama sekali. Rintangan. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Oma, opa, om, tante, ibu, bapak, adik-adik, remaja, termasuk juga anak-anak yang sering kali menonton Bible Learning. Apa kabar kalian semua? Saya berdoa, saya berharap semoga berkat Tuhan boleh turun atas kita semua. Berkatnya yang menjadi kekuatan kita, menjadi pupuk, menjadi air yang segar bagi pertumbuhan iman kita. Supaya iman kita bisa bertumbuh, bisa berbunga indah, dan pada akhirnya berbuah lebat. Saudara-saudara, tundukkan hatimu, biarlah berkat Tuhan boleh turun atas diri kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo Yosef, tunggu sebentar. Kayaknya dari 1000-an video yang Romo pernah buat di channel YouTube Bible Learning, kayaknya jarang sekali Romo pakai baju warna hijau seperti hari ini. Udah kayak cendol Romo, udah kayak onde-onde, udah kayak minuman klorofil. Saudara-saudara, ingat loh, warna hijau itu sumber kesuburan, keteduhan, ketenangan, kebersihan bahkan. Bukan warna hijaunya sebetulnya, tapi di sini ada tulisan Komunitas Verbum Domini. Apa itu Romo? Komunitas Verbum Domini atau disingkat KVD. Itu sebuah komunitas orang beriman, pencinta firman Tuhan. Mereka tuh baca firman Tuhan bareng-bareng. Mereka mencoba menghayatinya. Mereka juga berjuang menjadi pelaku-pelaku firman. Tapi tidak berhenti sampai di situ kelompok ini. Mereka menuliskan renungan-renungan di WhatsApp. Lalu dibagi-bagikan kepada umat-umat supaya bisa membantu umat memahami firman Tuhan. Punya kebiasaan, ritme dalam membaca firman Tuhan setiap hari. Kalau Anda mau tahu komunitas KVD, silakan cek aja di YouTube ada, cek aja di Google juga ada. Silakan bergabung, hanya ada pertemuannya tuh di WhatsApp sebetulnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, iman kita, kalau kita lihat-lihat ya, sampai seumur segini, di level mana iman kita? 0 sampai 100. Coba Anda nilai iman Anda sendiri. Apakah iman Anda iman yang sungguh tahan uji? Apakah iman Anda adalah iman yang kokoh setegar batu karang? Apakah iman Anda iman yang sudah diuji berbagai macam pencobaan dan Anda lolos di situ? Atau selama ini Romo saya beriman itu ya cuman ikut-ikutan orang Romo. Orang kesini saya ikut, orang ke situ saya ikut, orang ngajak sini saya juga ya ikut karena nggak enak Romo kalau diajakin terus misalnya. Ikut PI, ikut Rosario, ikut ziarah. Tapi kalau sendiri mah saya mah males Romo. Apakah seperti itu? Apakah iman Anda baru beriman kalau ada berkat-berkat yang banyak, atau imannya melempem kayak kerupuk kena kuah bakso, langsung ciut, langsung kempes. Begitu ada tantangan demi tantangan dalam kehidupan. Saudara-saudara, silakan tulis di kolom komen. Berapa sih level iman Anda? Saya tebak-tebak banyak yang menulis 70. Betul nggak? Ya Romo, itu kan pergulatan saya Romo. Mungkin ada yang tulis 40, ada yang tulis 90, ada yang tulis 100 Romo. Silakan tulis di kolom komen. Kalau Anda menilai iman Anda sendiri, nilainya berapa? Bahasa Jawanya tuh, bijine piro toyo imanku iki. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apakah Anda menyadari iman bisa setegar batu karang adalah iman yang tahan uji? Bukan iman yang instan, bukan iman yang angot-angotan, yang kumat-kumatan. Bukan iman yang ya sekedar suam-suam kuku.
Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kitab suci kita bisa melihat tokoh-tokoh besar dalam kitab suci ternyata bisa punya iman setegar batu karang setelah mereka melewati aneka macam ujian-ujian, pencobaan-pencobaan, kesulitan-kesulitan, bahkan hambatan-hambatan yang jumlahnya nggak satu dua, tapi banyak sekali, luar biasa. Anda bisa menyebut itu, misalnya tokoh Abraham. Kita bisa lihat bagaimana kesabaran Abraham diuji betul-betul. Bukan cuma imannya ya, karena iman juga ada kaitan dengan kesabaran. Percaya kapan Tuhan itu akan menggenapi janjinya. Kita bisa tahu bagaimana lamanya Abraham menanti Tuhan menjawab doa-doanya, memenuhi janji-janjinya. Ada rintangan demi rintangan, berganti tempat, berganti situasi, berganti masalah, terus dialami oleh Abraham, tapi Abraham tidak pernah kekurangan imannya sedikit pun. Maka tidak heran Abraham menjadi bapa orang beriman. Keteguhannya luar biasa, patut dipuji. Apakah kesabaran Anda, keteguhan Anda seteguh Abraham? Coba kalau cering gitu, oh ya Romo, saya boleh bangga Romo. Tapi kalau Anda dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ribut, dikit-dikit kecewa, nggak tahan, nggak sanggup, nggak sabar, ya silakan dinilai sendiri, bukan? Kemudian juga ada tokoh-tokoh lain seperti Ayub. Wah, itu lain cerita Romo. Kalau Ayub mah jempolan banget dah. Bagaimana dia kok kehilangan segala-galanya, tapi dia bersabar, dia berproses, dia bertanya kepada Tuhan, dia mencoba untuk mencari tahu akar masalah dari penderitaannya. Tapi Ayub tetap percaya dan setia pada Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan memulihkan hidup Ayub. Coba kalau Anda dibandingin sama Ayub, aduh Romo, kalau Ayub itu 1 juta Romo, saya itu paling cuma 5 Romo. Gak tahan kalau diuji seperti Ayub ini. Kemudian juga Daud, tokoh Daud misalnya ya. Dari perjalanan dia sebagai anak gembala, lalu dia jadi raja, lalu dimusuhi oleh Saul, dimusuhi sama Absalom anaknya sendiri, dimusuhi sama orang-orang rakyatnya sendiri. Kemudian jatuh dalam dosa, itu kalau orang biasa mungkin itu sudah hancur, nggak bisa pulih, nggak bisa bangkit lagi. Tapi Daud bahkan di titik terendah dalam hidupnya, dia masih percaya pada pengampunan dan kuasa Allah. Apakah iman Anda seperti Daud? Coba dinilai sendiri. Kemudian juga ada orang-orang seperti Naomi, seperti Ruth. Orang-orang yang diterpa dengan kemiskinan, dengan keadaan yang sangat terbatas, dengan kepiluan-kepiluan hidup, kehilangan demi kehilangan yang mereka alami. Kalau orang biasa mungkin itu sudah nggak mau percaya lagi sama Tuhan. Ya gimana caranya? Udah punya istri, udah punya suami, udah punya anak, udah punya menantu, hidupnya lengkap, tapi hilang dalam sekejap. Tapi Naomi tetap mau percaya. Ruth juga mau percaya pada Tuhan Allahnya Naomi. Apakah iman Anda seperti Naomi? Ya Romo, puji Tuhan Romo, puji Tuhan. Saya mengalami hidup yang sama seperti Naomi, seperti Ruth, kehilangan pasangan. Tapi saya tidak mau menyerah Romo. Silakan iman Anda nilai sendiri. Nah saudara-saudaraku, setelah tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama, Anda bisa tambahinlah di kolom komen bagaimana orang-orang ini bertahan. Masih ada banyak kok. Ada Nabi Elia, betul nggak? Ada siapa lagi? Ada nabi-nabi. Itu juga imannya betul-betul diuji. Kemudian juga ada Samuel. Kemudian juga ada Simpson. Ada begitu banyak tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama yang ternyata iman mereka bisa kuat setegar batu karang karena berhasil melewati ujian demi ujian hidup. Maka saudara-saudaraku, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita tahu dulu, kita sadari dulu rintangan macam apa yang sedang aku hadapi. Sehingga imanku tidak tumbuh-tumbuh. Kenapa imanku tidak berbuah? Kenapa imanku jauh banget dari berkat-berkat Tuhan? Sadari rintangannya. Jangan-jangan rintangannya berasal dari diri kita sendiri. Selama ini kita cuma nyalain orang. Oh itu khotbahnya jelek Romo. Gereja saya nggak bagus Romo. Tetangga saya busuk Romo. Keluarga saya hancur-hancuran Romo. Membuat iman saya tidak bertumbuh Romo. Jangan-jangan
ketika kita melemparkan kesalahan-kesalahan, menuduh orang-orang, sebetulnya adalah proyeksi diri kita. Sebetulnya ada di dalam diri kita. Misalnya soal kemalasan, coba, atau mentalitas egois, atau mentalitas mau menang sendiri, atau mentalitas mau cari gampangnya sendiri. Apa-apa mau gampang, apa-apa mau cepet, apa-apa mau enak, nggak setia pada prosesnya. Coba dicari di mana rintangan-rintangan Anda. Misalnya sebelum Anda mengenal Yesus, dulu Romo, saya belum dibaptis Romo. Tapi Romo, dengan kekuatan kasih Tuhan, saya dibaptis, saya percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat Romo. Romo bisa menebak itu rintangannya, hambatannya dari segala penjuru. Orang tua saya diusir, kakak adik saya dimusuhin, pergaulan saya dicoret dari WhatsApp grup Romo, saya ditendang Romo, gara-gara saya berpegang beriman pada Tuhan Yesus. Apakah kisah-kisah itu juga mewarnai perjalanan pertumbuhan iman Anda? Nah, saudara-saudara, izinkan saya mundur sejenak ke Lukas bab 18 dan juga Lukas bab 19. Mari kita lihat, belajar sekali lagi terhadap rintangan-rintangan yang dialami, yang dimiliki, yang dihadapi oleh pengemis buta di pinggir kota Yeriko. Dan juga rintangan apa yang dihadapi, yang dimiliki oleh Zakheus, pemungut cukai, kepala pemungut cukai yang sangat amat kaya itu. Mari kita lihat, kalau kasusnya orang buta, pengemis buta di pinggir kota Yeriko adalah kemiskinannya. Jangan sampai kemiskinan menjadi perintang penghambat kita untuk datang pada Yesus. Kemiskinan secara lahiriah maupun kemiskinan secara rohani. Ada dua, saudara-saudara. Kita mungkin miskin harta benda, tapi Romo, secara rohani saya sangat amat kaya. Jangan sampai Anda punya kekayaan di atas orang-orang lain, kekayaan duniawi, tetapi kekayaan rohani Anda tipis banget, gak ada saldonya bahkan. Cobalah kaya rohani, mudah-mudahan kaya jasmani juga ya. Kemudian yang merintangi si pengemis buta ini adalah ya keterbatasannya dalam melihat. Dia tidak bisa melihat, dia buta, gelap, dia nggak bisa lihat apa-apa. Itu saja sudah menjadi penghambat nomor satu. Ketika dia tidak bisa melihat, bagaimana dia bisa melihat Tuhan Yesus? Maka dia mengandalkan telinganya, bukan? Dan disitulah ada mata batin yang mendorong dia untuk percaya pada Yesus. Ada mata yang bukan sekedar mata fisik. Matanya mungkin terbatas, tidak bisa melihat, tapi dia melihat dengan imannya. Dia percaya dengan kekuatan tanpa batas bahwa pribadi yang bernama Tuhan Yesus ini yang sedang mau lewat ini di pinggir kota Yeriko bisa menyembuhkan sakit penyakitnya. Jadi dia mengatasi rintangan-rintangan dalam dirinya sendiri. Situasinya yang tidak ideal, keterbatasannya, kekurangannya. Inilah yang banyak sekali merintangi banyak orang, saudara-saudara. Aku kan begini, aku kan begitu, aku kan gak punya ini, aku kan gak punya itu. Aku kan gak bisa ke gereja karena aku gak punya mobil. Aku kan gak bisa ke gereja, gak bisa kumpul gara-gara aku gak punya baju yang bagus. Dan lain sebagainya. Hati-hati, seringkali rintangannya itu ada di dalam diri. Nah, rintangan yang kedua adalah ketidaktahuan. Dia nggak tahu, maka dia bertanya, ada apa itu kepada orang-orang banyak? Orang-orang banyak berkata, Yesus orang Nazaret sedang lewat. Nah, banyak sekali iman kita tidak bertumbuh karena kita tidak dibekali oleh pengetahuan-pengetahuan yang cukup tentang iman kita, tentang kitab suci, tentang ajaran-ajaran gereja. Tapi itu bukan alasan, saudara-saudara. Sekarang banyak sekali kursus-kursus, segala macam pertemuan-pertemuan, kita diajar untuk menambah pengetahuan kita tentang ajaran gereja, tentang kekayaan rahmat, tentang kasih Allah, akal budi yang membuat manusia ini lebih unggul dari makhluk-makhluk yang lain. Kita gunakan juga untuk mencari Tuhan, tambah ilmu pengetahuan seputar iman kita.
Jangan kita sibuknya ngurusin iman-iman agama orang lain, tetapi iman kita ternyata juga nggak tumbuh-tumbuh. Hati-hati di situ. Nah, si pengemis buta ini, dia mengalahkan itu, dia mendobrak itu. Dia tanya sama orang kalau dia nggak tahu. Malas bertanya, tersesat di jalan bukan? Maka begitu dia dapat informasi Tuhan Yesus yang lewat, dia langsung tidak menanti-nanti, tidak menunda-nunda. Rintangan yang ketiga dari kita sebetulnya adalah sering menunda-nunda. Betul atau betul? Mau berdoa, entar dulu. Mau bersyukur, entar dulu, nanti dulu. Mau berbuat baik sama orang, lagi sibuk, entar dulu. Entar malah lupa dan tidak berbuat sama sekali. Rintangan yang ketiga banyak dialami oleh orang zaman sekarang, yaitu menunda-nunda. Si pengemis buta ini tidak mau menunda-nunda. Dia langsung berseru karena kesempatan itu datang. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Nah, setelah dia melewati rintangan demi rintangan dalam dirinya, ternyata belum selesai. Dikatakan orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Lihat, ternyata mulai nih. Dia harus menaklukkan dirinya sendiri dulu, kelemahan keterbatasannya, baru dia bisa melewati hambatan yang datang dari luar. Jadi jangan dulu nyalahin orang-orang dulu. Kalahkan dulu rintangan dalam diri kita. Maka dia nggak mau kalah. Dia nggak mau menyerah. Dia malah berteriak lebih kuat lagi. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itulah bagaimana pengemis buta di pinggir kota Yeriko. Dia mengalahkan hambatan demi hambatan yang dia alami. Baik dari dalam maupun dari luar. Demikian juga dengan Zakheus, saudara-saudara. Sama sebetulnya. 1, badannya pendek. 2, pekerjaannya tidak halal. 3, dia tidak punya kemampuan untuk melihat Yesus. Tetapi orang ini ternyata mampu mengalahkan segala macam rintangan-rintangan yang dimilikinya. Dia mampu bisa berpikir, dia pakai pengetahuannya itu. Kalau orang pendek harus melihat dari atas pohon. Bagaimana akal budi, pengetahuan yang baik membantu kita untuk semakin dekat mengenal Tuhan Yesus. Kesempatan itu semakin terbuka kalau kita menggunakan akal budi kita juga. Nah, saudara-saudara, begitu terjadi pertobatan, Tuhan Yesus mau masuk, mau makan ke rumahnya Zakheus, mau makan bersama, rintangan berikutnya sudah bisa ketebak. Sama seperti pengemis buta tadi, rintangan dari luar. Orang-orang bersungut-sungut ketika melihat dialog antara Yesus dengan Zakheus ini. Ketika Tuhan Yesus makan di rumah Zakheus, orang lain juga marah, nggak senang, nggak happy. Rintangannya ternyata sama. Maka taklukkan dulu rintangan dari dalam, baru kita bisa menaklukkan tantangan hambatan dari luar. Kalau arahnya terbalik, nanti pasti gagal, saudara-saudara. Kita keburu kehabisan energi, menaklukkan rintangan-rintangan dari luar, dari orang lain, tapi kita nggak membekali diri kita dulu dengan kelemahan-kelemahan kita. Makanya nanti jatuh lagi. Saudara-saudara, mari kita belajar. Atasi dulu rintangan dari dalam. Kenali rintanganku apa. Tadi sudah saya sebut, rasa malaskah, keterbatasankah, kemiskinankah, ketidakmampuan, atau menunda-nunda, atau egoisme, atau acuh tak acuh, itu dikuasai dulu. Rintangan itu diterobos dulu. Baru kita punya kemampuan untuk mengatasi rintangan-rintangan yang berasal dari luar. Semoga dengan ini iman kita bertumbuh. Iman yang kuat adalah iman yang mampu melewati segala macam pencobaan-pencobaan hidup. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.